Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak mungkin sanggup bagi kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat dapat hadirnya kita di majelis ilmu yang dia merupakan taman dari taman-taman surga. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 40 majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Dr. Adil bin Ali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada majelis ke-6. Majelis ke-6 adalah tentang menyebutkan nasab yang mulia dan kesucian nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, beliau membawakan nasab dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana anak tertua dari anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Qasim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kunyah Abul Qasim. Beliau adalah, kata muallif rahimahullah, adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah nasab Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama sepakat tentang nasab beliau ini sampai pada Adnan. Dan Adnan berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dari Adnan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab yang tadi disebutkan ini sepakat para ulama.
Adapun dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, ini yang terdapat khilaf, perselisihan pendapat tentang nasab-nasab tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini memiliki beberapa nama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama berdasarkan banyak dalil. Di antara dalilnya adalah yang dibawakan oleh muallif di sini rahimahullahu ta'ala anhu, hadis dari Jubair bin Mut'im. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li asma, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi, alladhi yamhu Allahu bil kuffar." Ya, alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai. Wa ana al-akib alladhi laysa ba'dahu ahad. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku memiliki asma, memiliki nama-nama. Asma jamak dari ismun. Ismun nama, asma nama-nama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, yang Allah Ta'ala menghapuskan kekafiran denganku. Kemudian selanjutnya Al-Hashir, yaitu yang manusia digiring di atas kedua telapak tanganku. Kemudian adalah selanjutnya Al-Akib, yang tidak ada satupun yang datang setelahku, yaitu tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa nama berdasarkan riwayat yang lainnya yang banyak. Di antara nama-nama beliau yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, kemudian Al-Akib, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Muqaffi, kemudian Nabiyur Rahman, Nabiyut Taubah, Khatamun Nabiyyin. Kemudian beliau juga memiliki nama lain, yaitu Abdullah. Ya, ini adalah nama-nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullah membawakan tentang bagaimana sucinya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sucinya nenek moyang beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan tentang bagaimana kesucian nasab dari Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh di sini tidak lagi memerlukan dalil. Kenapa? Inilah suatu perkara yang terang, yang jelas. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terpilih
yang berasal dari Bani Hashim. Beliau adalah Al-Mustafa, Nabi yang terpilih yang berasal dari Bani Hashim, dan Bani Hashim ini dari Quraisy. Maka beliau berasal dari bangsa Arab yang paling mulia secara nasab. Secara nasab beliau berasal dari bangsa Arab yang paling mulia. Beliau juga berasal dari kota Makkah, kota yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui di mana Dia menjadikan risalahnya. Berkata Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau pun telah mengakui bagaimana tingginya nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seorang muslim ditanyakan tentang kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu mereka mengatakan, "Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari nasab yang mulia." Ini kita lihat bagaimana Abu Sufyan sewaktu belum masuk ke dalam agama Islam. Dan Abu Sufyan ini termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk ke dalam agama Islam pada waktu Fathul Makkah. Pernah suatu ketika Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius tentang bagaimana nasab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, dia di sisi kami termasuk di antara orang-orang yang memiliki nasab yang mulia. Ini pengakuan Abu Sufyan, seorang yang pada kala itu masih kafir, mengakui bagaimana mulianya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Heraklius mengatakan, demikian pula para rasul, mereka diutus kepada kaumnya dengan nasab yang mulia. Hadis muttafaq alaih. Ya, maka seluruh para rasul ini berasal dari nasab yang mulia. Ya, bukan dari hasil hubungan gelap, bukan dari perzinahan, bukan. Nasabnya nasab yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Innallaha azza wa jalla istafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min bani Ismail Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisan, wastafa min Quraisin bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Ya, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih dari anak-anak keturunan Nabi Ibrahim ini Ismail. Ya, Allah telah memilih Nabi Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Ya, dari keturunan Nabi Ismail Allah pilih Kinanah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih Quraisan, Quraisy dari di antara anak-anaknya Kinanah. Maka Allah pilih Quraisy. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih Hashim. Ya, telah memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dari anak-anak Quraisy. Allah Tabaraka wa Ta'ala pilih Hashim.
Dan Allah Taala telah memilihku dari Bani Hashim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Ya, artinya sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar dari nasab yang terbaik, ya, yang telah dipilih oleh Allah Taala. Allah telah pilih sebaik-baiknya manusia untuk menjadi utusannya. Dan di antara kesucian nasabnya, kata muallif rahimahullahu taala anhu, sesungguhnya Allah Taala telah memelihara kedua orang tuanya dari perbuatan zina. Ya, Allah Taala telah memelihara orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan zina, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari pernikahan yang sah dan bukan terlahir dari perzinahan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi." Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kharajtu min nikah, aku dilahirkan dari apa? Dari pernikahan yang sah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dari hasil perzinahan dari sejak bapakku Nabi Adam. Ya, dari sejak masa Nabi Adam alaihissalatu wassalam hingga ayah dan ibuku melahirkanku. Artinya tidak ada satupun nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau ditarik sampai ke Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, ini tidak ada satupun dari hasil perzinahan. Ya, ini menunjukkan nasab yang mulia. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kharajtu min ladun Adam min nikahin ghairu sifah." Aku dikeluarkan, aku dilahirkan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi Adam adalah dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Ya, ini adalah kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Al-Kalbi rahimahullah, dia mengatakan, aku telah menulis bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, 500 nasab, ya, 500 ibu ke atas, ya, 500 dari bapaknya terus sampai 500 keturunan. Maka aku tidak menemukan satupun perzinahan pada mereka, ya, tidak pula sesuatu dari perkara jahiliyah. Ini subhanallah. Yang perkataan 500 di sini, kata mu'alif, maksudnya dari semua nenek moyang Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diteliti oleh para ulama sampai 500 keturunan, ya, tidak ada satupun dari hasil perzinahan. Ya, ini adalah dari orang-orang baik semuanya, gitu ya. Ya, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Bahkan sampai kalau diteliti sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam, ini nasab yang mulia, subhanallah. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Allah Taala senantiasa menjaga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dilahirkannya Nabi adalah dari pernikahan yang sah, bukan dari hasil berzinahan. Dan tidak pula terkumpul padanya sesuatu yang haram, ya, maka nampak baginya
bulan purnama yang sempurna di malam hari. Subhanallah. Artinya Rasulullah SAW adalah dari nasab yang jelas, yang mulia, dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Taala berupa pernikahan yang sah. Selanjutnya adalah majelis yang ketujuh, kejujuran dan amanah Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, apabila kita berbicara tentang kejujuran dan amanahnya Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sesuatu yang masyhur, yang telah diketahui oleh semuanya. Bahkan Allah Taala sendiri yang telah memuji Nabi yang mulia SAW. Allah Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW sungguh-sungguh memiliki akhlak yang mulia. Siapa yang mentazkiyah Nabi Muhammad SAW? Allah Taala. Allah mengatakan sebaik-baik akhlak adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya, bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha sewaktu ditanyakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sendiri adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW, betapa mulianya kedudukan beliau SAW, betapa bagusnya akhlak Nabi SAW. Muallif rahimahullahu taala mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah terkenal semenjak belum diutus menjadi nabi sekalipun dengan akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal hatta sebelum diutus menjadi nabi, sudah terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya. Sudah terkenal dengan sifat jujur dan amanah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu gelar yang hingga sekarang tidak ada satupun manusia yang disematkan gelar tersebut. Tidak ada satupun manusia sampai sekarang yang diberikan gelar sebagaimana gelar ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Amin. Yaitu Al-Amin. Siapa? Kalau gelar doktor banyak, profesor banyak. Tapi adakah yang memiliki gelar Al-Amin? Kalau namanya Amin banyak. Yang namanya Amin banyak. Tapi terkadang bahkan kebanyakan antara nama dan sifatnya tidak sinkron. Namanya Amin, rupanya orangnya suka khianat. Namanya Soleh, rupanya suka maksiat. Gitu kan, banyak seperti itu. Dan tidak sinkron antara nama dan sifat, ini banyak seperti itu ya. Gelar Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh orang-orang penduduk Mekah dahulu, bahkan ini sebelum Nabi yang mulia SAW diutus menjadi Rasul, adalah Al-Amin. Ya, Al-Amin, yang mana kata muallif, gelar ini merupakan gelar yang tidak diberikan kecuali kepada seorang yang telah mencapai puncak dari kejujuran. Ya, tidaklah gelar ini diberikan, gelar Al-Amin ini diberikan kepada seorang pun, melainkan dia telah mencapai puncak dari kejujuran dan juga amanah. Jujur, benar-benar jujur orang ini. Amanah, sangat amanah, baru dia pantas dikatakan Al-Amin.
Bahkan musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta, mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir, orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bersaksi tentang sifat Al-Amin yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu keajaiban, memusuhi orang yang dia percaya, memusuhi orang yang dia ketahui, yakini tentang kebaikan orang tersebut, tapi mereka mengakui tentang kemuliaannya, tentang bagaimana jujur dan amanahnya orang ini. Oleh sebab itu, kata muallif, ketika seorang bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin Makkah ini, apabila ditanyakan kepada mereka, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pendusta, maka mereka akan menjawab dan mereka akan kompak mengatakan, celakalah engkau. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang jujur. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak pernah berdusta. Ini kok tanya pada orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengakui, mentazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya ini orang adalah orang yang jujur dan tidak pernah dusta. Ini subhanallah. Ya, ada manusia sekarang yang tidak pernah dusta, jujur. Sepanjang hidupnya tidak pernah dusta gitu. Ada di sini orang yang tidak pernah dusta, tidak pernah bohong sekalipun. Insyaallah jadi al-amin gitu ya. Amanah. Ya, subhanallah, ini adalah akhlak yang mulia jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah berdusta, orang yang jujur, bahkan diakui oleh musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Abu Sufyan. Ya, tadi kita katakan Abu Sufyan ini termasuk di antara sahabat yang belakangan masuk ke dalam agama Islam. Ya, pada waktu beliau radhiyallahu taala anhu ini masih berada di atas kekufuran, suatu ketika beliau pernah ditanya oleh Raja Heraklius tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana sifat beliau. Ditanyakan, apakah kalian menuduh orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang pendusta sebelum dia menyampaikan agama ini, menyampaikan risalah? Ya, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendakwahkan Islam, dan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendakwahkan Islam, apakah kalian telah mengatakan orang ini sebagai pendusta? Dia udah terkenal suka bohong dah. Ya, maka Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, pada waktu itu beliau masih di atas kekafiran, dan beliau mengatakan bahwasanya orang ini tidaklah dikenal sebagai seorang pendusta. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah kami kenal, melainkan dia adalah orang yang jujur. Tidak ada orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membawa risalah, membawa agama Islam, tidak ada satupun manusia yang mengatakan dia ini sebagai seorang pendusta sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada. Baru setelah membawa risalah, muncul orang-orang yang hasad, yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membawakan gelaran yang
tidak untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nasta'nif darsana, kita akan lanjutkan sedikit dars kita. Adalah Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, dahulu sebelum beliau masuk dalam agama Islam, sewaktu beliau bersafar di luar Makkah, kemudian mendatangi Raja Heraklius, maka
Heraklus ini pun bertanya tentang seorang yang sedang masyhur, sedang booming, sedang banyak dibicarakan lagi, trending di Jazirah Arab, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merupakan utusan dari Allah Taala. Maka Heraklus ini pun ingin menanyakan kepada Abu Sufyan tentang bagaimana ciri-ciri, karakteristik, kemudian sifat dari seorang yang mengaku nabi ini. Maka di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, dan dia mengetahui Abu Sufyan adalah orang yang datang dari kota Mekkah, tempat di mana orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi tadi ini berada. Maka Heraklius pun menanyakan tentang bagaimana sifat dari orang tersebut. Apakah orang ini sebelum mengklaim dirinya sebagai nabi ini sudah dikenal sebagai seorang pendusta atau tidak? Pernah bohong dah? Ini tukang bual bukan orang ini? Ya, maka Abu Sufyan pun radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu pun mengatakan bahwasanya sungguh orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah sangat dikenal bahwasanya dia adalah seorang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Ya, maka Heraklius pun mengatakan seperti itulah para rasul, ya para rasul sebelumnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berdusta. Dan sebenarnya jamaah milik Allah Taala, Heraklius ini beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Talib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di sana ada faktor yang menjadikan imannya tidak membuat dia masuk dalam agama Islam. Di antara faktor tersebut adalah teman yang buruk, dan ini yang menimpa Abu Talib. Dia yakin dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Dia yakin dengan kenabian, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia senantiasa menemani Rasul yang mulia SAW, membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi di akhir hayatnya, sewaktu Abu Talib ini diseru oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi bersamaan dengan itu di sana ada Abu Jahal dan teman-temannya dari musyrikin Makkah yang mengatakan kepada Abu Talib ini, apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib? Apakah kamu mau murtad dari agamanya Abdul Muthalib? Ya. Maka mendengar ini, Abu Talib pun enggan untuk bersyahadat dan mati dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Karena bergaul dengan teman yang buruk. Makanya di sini jamaah dengan Allah Taala, ini adalah poin yang penting sekali. Bagaimana kita memilih teman, bagaimana kita memilih komunitas. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu di atas agama teman dekatnya. Apabila kita ingin melihat siapa diri kita, lihat dengan siapa kita bergaul, siapa teman-teman kita. Lihat tuh di grup antum, lihat buka HP-nya, grup WhatsApp siapa nih, grup apa aja yang Anda masuk. Oh ternyata di sana ya grup misalnya ya
tim futsal, tim sepak bola, oh kayak gitulah anak. Ya, pemain bola rupanya. Lihat grupnya, oh ini grup penghafal Quran gitu kan, grup hadis, grup Al-Quran, grup penuntut ilmu. Oh alhamdulillah, benar teman-teman nanya. Ya. Lihat siapa teman-teman kita, jamaah yang Allah Taala. Dan ini akan sangat mempengaruhi betapa banyak seorang yang waktu masa mudanya, waktu sekolah SMA misalnya dikenal dengan orang yang soleh, rajin ke masjid, rajin menuntut ilmu, rajin ke majelis ilmu. Masuk kuliah tempat umum, ya, ketemu dengan teman-teman yang buruk, ya, kemudian dia pun tinggalkan ketaatan kepada Allah Taala, wa yazubillah. Ya, karena apa? Karena teman-teman yang sudah berubah, ya, dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman yang buruk, kumpul dengan teman-teman yang orientasi kehidupannya hanya dunia. Akhirnya mereka pun menjadi budak dinar, menjadi budak dirham, menjadi budak khamisah. Kemudian yang kedua adalah di antara faktor yang menjadikan seorang itu jauh dari hidayah, menolak hidayah dari Allah Taala adalah karena kecintaan terhadap kekuasaan, cinta popularitas. Dan inilah yang menimpa Heraklius. Heraklius dijelaskan oleh para ulama, faktor yang menjadikan Heraklius ini tidak masuk dalam agama Islam, padahal dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tahu ini Rasul yang benar yang diutus oleh Allah Taala, sebagaimana Allah Taala telah mengutus Rasul sebelum Muhammad SAW, telah mengutus Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, dan nabi-nabi yang sebelumnya. Begitulah Allah Taala utus Nabi Muhammad SAW. Dia mengetahui, tetapi dikarenakan kecintaannya dengan kekuasaan, kalau sempat dia beriman, maka dia akan digulingkan dari kekuasaannya. Yang awalnya dia raja, mungkin dia akan dikudeta, akan masuk dalam penjara, akan sengsara kehidupannya. Karena cintanya kepada dunia, cintanya kepada jabatan, cintanya dia kepada popularitas, akhirnya dia tinggalkan agama Allah Taala dan dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Taala. Nah, makanya ini bahaya jamaah yang Allah Taala. Dan ini sampai hari ini di antara faktor yang menjadikan seorang terhindar ataupun tidak dapat menggapai hidayah dari Allah Taala adalah cinta dengan kedudukan, cinta popularitas, cinta dengan jabatan. Ya, seorang apabila telah diberikan oleh Allah Taala harta, telah diberikan kedudukan, jabatan yang tinggi, ya terkadang ya susah untuk menerima kebenaran. Makanya Allah Taala mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ya, sungguh manusia banyak yang melampaui batas. Kapan? Ketika Allah Taala berikan dia harta. Ya, dia merasa dirinya tinggi, sehingga tidak mau menerima nasihat dari manusia, tidak mau menerima kebenaran. Disuruh belajar tidak mau. Kenapa? Saya kan sudah kaya, saya kan sudah doktor misalnya, saya sudah doktor, saya telah profesor. Padahal doktor bidang ekonomi, profesornya hukum gitu kan ya. Ya bukan hukum Islam ya, bukan ya. Yang mereka baca Iqra saja belum khatam. Kok belum khatam? Ya tidak bisa membedakan ha, a, tidak bisa bedakannya. Padahal gelarnya telah profesor, doktor. Ya, dia memiliki harta, kedudukan. Disuruh ngaji tidak mau, malu. Ya. Akhirnya tidak mendapatkan hidayah, tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, wa iyazubillah. Ya. Di sini jamaah yang Allah Taala
Heraklius mengatakan bahwasanya memang seperti itulah para rasul yang diutus, yaitu mereka dikenal dengan seorang yang jujur. Artinya tuduhan yang mereka sematkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah datangnya risalah, setelah membawa agama Islam, ini sebenarnya tuduhan yang tidak mendasar, tidak fair. Ya, kenapa? Ini karena kebencian mereka saja. Dan mereka tahu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang benar, yang jujur, yang amanah. Tapi mereka katakan apa? Sebagai tukang sihir, orang yang kerasukan, orang gila. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sepakati bagaimana mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia Allah taala, lihat di sini bagaimana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepakat kita semua tidak ada satupun dari kita yang akhlaknya lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tetap dicemooh, tetap dikata-katai, tetap dikatakan pendusta, pembohong, diberikan gelar-gelar yang buruk. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawakan dakwah tauhid habis dihajar sama mereka. Lalu bagaimana dengan kita jamaah milik Allah taala? Ini Nabi Muhammad SAW dari kecil tidak pernah bohong. Kalau kita gimana? Ya antum gimana? Ya udah biasa Ustaz bohong, biasa dah bual. Ya, bahkan udah terkenal degil dulu. Sekarang dakwah, gitu kan? Dulu waktu kecil suka jahilin orang gitu ya. Sekarang dakwah, ngajak orang kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Tidak ada orang yang nentang. Harapannya apa? Tidak ada orang yang ngatai dia dengan perkataan-perkataan yang buruk. Harapannya apa? Orang semua ridho dengannya. Ya ini namanya apa? Mimpi. Ya, orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkenal dengan kejujuran, terkenal dengan amanahnya, ini masih dicela oleh manusia. Karena apa? Karena membawakan dakwah tauhid. Dan ini konsekuensi jamaah milik Allah taala. Sewaktu antum, kita semuanya ingin mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh para rasul, ingin mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka harus siap dengan konsekuensi yang dulu pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Seindah apapun akhlak kita, sepandai apapun kita dalam bermuamalah dengan manusia, tidak mungkin kita bisa menjadikan manusia semuanya ridho dengan amalan yang kita kerjakan. Dan hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i mengatakan seorang tidak mungkin dapat meraih ridho semua orang, tidak mungkin. Tapi hendaklah yang dia jadikan prioritas adalah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mau si fulan ridho, semuanya tidak mungkin. Ya karena apa? Ya karena ya tidak mungkin, suatu yang mustahil. Nabi saja orang yang memiliki akhlak terbaik tetap dicela, apalagi kita jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selanjutnya muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan, kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, ibunda kita tercinta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, kemudian datang dalam keadaan sambil gemetaran dan mengatakan untuk diberikan selimut. Ini pada waktu menerima wahyu. Dan hal itu setelah turunnya wahyu di Gua Hira. Maka ia berkata kepadanya, ya betul, pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah sekali-kali, tidak, demi Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senang menyambung silaturahim
dan juga engkau adalah orang yang jujur dalam ucapan. Ya, ini kesaksian dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tatkala turun firman Allah tabaraka wa taala, wa anzir asirataka aqrabin, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan wa anzir, dan berikanlah peringatan, ya, kepada ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, firman Allah tabaraka wa taala. Maka waktu turun ayat ini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun keluar, ya, dari rumahnya, kemudian naik ke atas bukit Sofa. Kemudian dia panggil tuh keluarga-keluarganya, ya, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, ya, dipanggil keluarga-keluarganya, paman-paman Nabi, keluarga-keluarga dipanggil semua oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itu pagi hari. Maka mereka pun bertanya-tanya, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit Sofa. Ini ada apa nih, gitu ya? Kenapa? Ya, misalnya kumpul keluarganya semua, paman, ya kan, bibi, semua Pak Long, Pak D, gitu ya, panggil semua datang, keluarga-keluarga. Ya, ini kenapa nih? Yang manggil siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur, orang yang amanah, yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, pada keluarga-keluarga beliau, ya, wahai keluargaku, bagaimana pendapat kalian apabila aku katakan di belakang bukit ini sekarang, ya, telah ada tentara berkuda, pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Ya, percaya tidak jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka katakan, buta ya kau nih, bual ya, masalah pagi-pagi ada orang yang mau menyerang kita, tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang yang menyerang, ya? Tidak. Kenapa? Karena yang berbicara adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang jujur, yang amanah, yang sangat mereka percayai. Maka tidak ada satupun dari mereka yang meragukan kabar yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka percaya, ya, mereka percaya. Mereka membenarkan semuanya apa yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka semua menjawab, kami percaya dan kami tidak pernah mendapatkan darimu kecuali apa? Kecuali kebenaran. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ya, sungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwasanya di hadapan kalian ini, ya, ada azab yang keras, ada siksaan yang keras. Hadis muttafaqun alaih. Ya, barulah Rasulullah SAW mendakwahkan mereka. Ya, baru habis itu mereka tidak membenarkan. Ya, subhanallah. Taib. Selanjutnya muallif rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kejujuran Nabi Muhammad SAW dan sifat amanahnya ini membuat kaum musyrikin Mekkah, orang-orang kafir Quraisy, ya, membuat suatu untuk menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad SAW adalah penyihir. Mereka mengatakan pendusta. Kadangkala mereka berkata bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyair. Terkadang mereka berkata bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dukun. Dan di saat yang lainnya mereka mengatakan dia adalah orang gila. Ya, mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka semua tahu bahwasanya celaan atau tuduhan yang mereka ucapkan tersebut sama sekali tidak ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan itu benar, mereka tahu.
Waktu mereka mengatakan, kamu ini pendusta, mereka tahu dia itu adalah Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Waktu mereka mengatakan Muhammad orang gila, mereka tahu Muhammad itu SAW tidak gila. Ya, mereka tahu sebenarnya, tapi apa? Tapi karena kebencian mereka terhadap agama Allah Taala, ya, sehingga mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar tersebut. Ya, lihat bagaimana An-Nadir bin Al-Harith yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata kepada kaum Quraisy, wahai ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya demi Allah telah terjadi padamu suatu perkara yang kaum sebelummu belum pernah mengalaminya. Sungguh Muhammad SAW merupakan seorang pemuda yang paling kamu senangi dari sisi akal, paling jujur dalam ucapan, paling agung dalam memegang amanah, sehingga apabila kamu melihat jenggot yang ada pada dirinya yang datang kepadamu dengan sesuatu yang dibawanya, maka kamu mengatakan dia adalah seorang penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang penyihir. Kamu mengatakan dia seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kalian mengatakan dia adalah seorang penyair. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang penyair. Dia juga bukan seorang yang gila. Kemudian dia mengatakan, wahai sekalian kaum Quraisy, perhatikanlah pada perkaramu, maka sungguhnya demi Allah telah turun satu perkara yang besar. Ya, ini jamaah milik Allah Taala. Kemudian terkait dengan amanahnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muallif di sini mengatakan rahimahullah, ini merupakan sifat amanah ini yang menjadikan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, ibunda kita tercinta, ini kepincut ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini diantaranya yang menjadikan Khadijah tertarik dengan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya, muallif mengatakan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, dan dia telah mengetahui dari budaknya yang bernama Maisarah sesuatu yang membuatnya kagum dari sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata muallif di sini, kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy, tadi orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan ini orang gila, ini penyihir, ini dukun. Ya, mereka mau bunuh, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka titipkan barangnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan subhanallah, ajib. Ya, ini orang yang antum kata-katai, sebenarnya mudah aja bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil aja semua barang mereka. Ya kan? Tapi kita lihat jemaah milik Allah taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, apakah barangnya dibawa sama Nabi? Enggak. Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk tinggal menggantikan beliau sampai apa? Mengembalikan apa? Barang-barang yang merupakan titipan dari kafir Quraisy. Ya, balikkan dulu. Padahal ini orang yang mau bunuh. Kan coba antum gimana? Ada orang, jangankan mau bunuh ya, orang yang suka mengata-ngatai kita saja, yang udah mungkin menyakiti hati kita gitu ya. Antum mau pegang barang dia, dipegang, dijagakan gitu. Tak sudi pasti ya, tak kuasa. Udah orang tak punya akhlak adab kayak gini gitu kan ya. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat amanah beliau SAW. Ya, dijaga jamaah milik Allah Taala sampai waktu Nabi yang mulia SAW hijrah pun bukan dibawa, tapi dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib agar barang-barang yang merupakan titipan dari musyrikin Mekah ini untuk dibagikan kepada pemiliknya. Ya, dibagikan ini punya siapa, punya fulan, dibalikkan. Ya, ini subhanallah betapa mulianya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini amanah yang diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu, dan sungguh amanah yang paling besar yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
telah disampaikan dengan sebaik-baiknya adalah amanah berupa risalah, berupa wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan tugas ini, amanah ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembannya dan menyampaikan kepada umat. Dan ini semuanya telah disampaikan secara tuntas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Ya, maka risalah ini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amanah. Ya, amanah. Yang namanya amanah harus kita sampaikan. Ya. Sampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada umat. Sampaikan apa adanya. Sampaikan yang hak, sampaikan yang benar itu benar, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ya, jangan karena kecintaan kita kepada dunia, pada popularitas, kepada harta, sehingga kita menghalalkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan, sehingga kita mengharamkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala halalkan. Ya, ini namanya tidak amanah. Teman rasa ini saja ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi